Basilika Santo Yohanes Lateran adalah katedral dari Keuskupan Roma. Basilika ini adalah tempat kedudukan resmi Uskup Roma, yaitu Paus. Pada 25 Mei 2025, Paus Leo ke-14 datang untuk secara resmi mengambil alih basilika ini yang merupakan basilika tertua di Roma. Dalam homilinya, Paus Leo menyampaikan, Gereja Roma mewarisi sejarah besar yang berakar pada kesaksian Santo Petrus, Santo Paulus, dan para martir. Gereja ini memiliki misi yang unik, seperti tertulis pada bagian depan katedral ini. Mater Omnium Ecclesiarum, ibu dari semua gereja. Paus Fransiskus sering mengajak kita merenungkan sisi keibuan gereja, kelembutan, pengorbanan, dan kemampuan untuk mendengarkan. Ciri-ciri ini membuat gereja bukan hanya bisa membantu orang lain, tetapi juga mampu memahami kebutuhan mereka, bahkan sebelum diungkapkan. Kisah para rasul menunjukkan bagaimana komunitas Kristen awal menghadapi tantangan dalam mewartakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Ini bukan hal mudah, butuh kesabaran dan saling mendengarkan. Di Antioquia, umat berdialog dan bahkan sempat berselisih pendapat, tetapi akhirnya mereka menyelesaikannya bersama. Paulus dan Barnabas pergi ke Yerusalem, bukan untuk memutuskan sendiri, tetapi untuk tetap bersatu dengan gereja itu. Mereka pergi dengan rendah hati. Di Yerusalem mereka bertemu Petrus dan para rasul yang siap mendengarkan. Dimulailah dialog yang akhirnya menghasilkan keputusan yang bijak. Mereka tidak memaksakan beban berat kepada bangsa-bangsa lain yang baru bertobat, hanya menyampaikan hal-hal yang penting saja. Hal ini menunjukkan bahwa masalah bisa menjadi kesempatan untuk bertumbuh bersama. Kisah ini juga memberi kita pesan rohani yang lebih dalam. Kata-kata yang digunakan dalam surat yang dikirim kepada umat di Antioquia, Roh Kudus dan kami telah memutuskan. Artinya bagian yang paling penting dari keseluruhan peristiwa ini adalah mendengarkan suara Tuhan. Itulah yang membuat semuanya menjadi mungkin. Ini mengingatkan kita bahwa persatuan dalam gereja dibangun pertama-tama dengan berdoa, dengan komitmen terus-menerus untuk bertobat. Hanya dengan cara ini, kita dapat mendengarkan suara Roh Kudus dalam hati kita yang berseru, Aba ya Bapa, dan mampu melihat orang lain sebagai saudara dan saudari. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus meyakinkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam membuat keputusan. Roh Kudus menuntun kita, mengajar dan mengingatkan kita akan ajaran Yesus. Roh Kudus mengajarkan firman Tuhan dengan menanamkannya dalam hati kita, bukan lagi di batu, tetapi di dalam hati. Maka kita dapat bertumbuh dan menjadi surat Kristus bagi sesama. Semakin kita membiarkan Roh Kudus mengubah hati kita, menyucikan kata-kata, membuat keinginan kita jujur, tindakan kita tulus, semakin kita mampu mewartakan Injil. Saya ingin menyatakan keinginan tulus saya untuk ikut ambil bagian dalam proses dengan mendengarkan sebanyak mungkin, agar bisa belajar, memahami, dan mengambil keputusan bersama. Seperti kata Santo Agustinus, saya sebagai seorang Kristen bersama Anda dan sebagai uskup bagi Anda. Saya mohon doa dan dukungan Anda dalam kasih, sambil mengingat kata-kata Santo Leo Agung. Segala kebaikan yang kita lakukan dalam pelayanan adalah karya Kristus, bukan hasil usaha kita sendiri. Tanpa Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita boleh bermegah di dalam Dia, karena dari Dia, semua kekuatan pelayanan kita berasal. Saya ingin berkata bersama dengan Anda, umat Roma, saya mencintai Anda dan saya hanya ingin melayani Anda dan mempersembahkan kemampuan kecil yang saya miliki untuk Anda semua. Saya juga ingin menyatakan kasih saya kepada Anda dan keinginan saya untuk berjalan bersama dalam suka dan duka, dalam perjuangan dan harapan. Saya mempersembahkan kepada Anda segala yang saya punya dan saya mampu, dan saya serahkan semuanya itu kepada doa Santo Petrus dan Paulus, serta para kudus lain yang telah menerangi sejarah gereja ini dan jalan-jalan kota ini. Semoga Bunda Maria menyertai dan mendoakan kita.